Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab takrib pelajaran fikih fasal tentang qiraat sebagaimana materi yang Bapak kirim lewat Google Classroom. Kalian buka kitab kalian halaman 32. Kalian maknai, dan sekiranya kalau pembacaan saya terlalu cepat, maka video ini bisa kalian ulang-ulang sehingga maknanya penuh. Langsung saja saya bacakan, perhatikan. Fasal walil qirodi ada di bagian bawah kitab kalian halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini suatu fasal. Walil qirodi, dan itu bagi qirot. Arba'atu syara'ito, ada 4 syarat. Ayyakuna, adanya qirot ala nadin, itu atas uang, minad darohimi, dari beberapa dirham, wadananiri, dan beberapa dinar. Wa ayyadana, dan hendaklah mengizinkan Rabbul mali, pemilik uang, lil amili, kepada amil, fit tasarrufi, di dalam mengelola, mutlaqon, secara mutlak, au fima, atau di dalam perkara barang, la yang qotiu, yang tidak putus-putus, wujuduhu, wujudnya barang, ghaliban, pada umumnya. Wa ayyashtarito, dan hendaklah mensyaratkan si pemilik uang, lahu, kepada amil, juz'an, bagian, makluman, yang jelas, minar ribahi, dari keuntungan. Wa alla yuqaddaro, dan hendaklah tidak ditetapkan si qirot, bimuddatin, dengan waktu. Wala dhamana, dan tidak ada ganti rugi, alal amili, atas amil, illa biudwanin, kecuali karena melampaui batas. Wa idza khasola, dan jika hasil, ribhun, keuntungan, wa khusranun, dan kerugian, jubiro, maka ditutup, al khusranu, kerugian, birribhi, dengan keuntungan. Saya ulangi, jubiro, maka ditutup, al khusranu, kerugian, birribhi, dengan keuntungan. Artinya, anak-anak sekalian, qirot adalah pinjaman modal dari seorang pemilik modal kepada pelaku usaha, modal untuk usaha. Adapun syarat-syarat yang diterapkan dalam qirot, yang pertama, modal yang dipinjamkan atau modal yang diberikan harus berupa uang. Kalau di kitab ini dinar atau dirham, maka di masa sekarang adalah uang yang berlaku saat ini. Yang kedua, syaratnya, pemilik modal, disebutkan di sini Rabbul mal, memberikan kebebasan kepada amil, yakni pelaku usaha, untuk mengelola usaha apapun secara mutlak, asalkan syaratnya adalah barang atau usaha yang dijalankan adalah usaha yang sifatnya terus-menerus, tidak atau bukan usaha yang sifatnya hanya sementara. Ya, sekiranya barang atau usaha yang dijalankan adalah usaha yang sifatnya lama. Syarat yang ketiga, pemilik modal menjanjikan kepada pelaku usaha atau amil keuntungan. Pembagian keuntungan sudah ditetapkan dari awal prosentasenya. Semisal 50% keuntungan untuk pemodal dan 50% untuk pelaku usaha, dan seterusnya. Syarat yang keempat, pinjaman modal
yang diberikan kepada pelaku usaha ini tidak dibatasi oleh waktu. Artinya pelaku usaha tidak harus mengembalikan pinjaman. Asalkan selama usaha masih berjalan, maka usaha itu adalah menjadi milik pemilik modal, sedangkan pelaku usaha nanti hanya menerima bagi hasil dari usaha yang dilaksanakan, apakah dilaksanakan harian, mingguan, atau mungkin bulanan. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kerugian dalam usaha tersebut, maka kerugian itu akan ditutup oleh keuntungan yang pernah ada. Misalkan seminggu ini rugi, maka kerugian ini akan ditutup oleh keuntungan di minggu depan atau minggu-minggu berikutnya, sehingga tidak ada yang dirugikan antara pelaku usaha dan pemilik modal. Terutama adalah kepada pelaku usaha ini jangan sampai terlalu banyak dirugikan karena dia sudah melakukan usaha. Ketika terjadi kerugian besar bukan disebabkan oleh pelaku usaha atau amil, maka si amil atau pelaku usaha tidak harus menutup semua kerugian yang ada. Atau jika terjadi sesuatu yang menyebabkan usaha yang dijalankan ini terganggu oleh hal-hal yang tidak diduga-duga, maka pelaku usaha pun tidak harus mengganti setiap kerugian yang ada, kecuali jika ada kecerobohan dari pelaku usaha atau dari amil, maka dia yang harus mengganti kerugian yang terjadi. Demikianlah anak-anak sekilas tentang qiraat. Lebih luasnya materi ini Bapak kirim lewat Google Classroom. Ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan kalian komen di kolom komentar yang ada di Google Classroom sehingga nanti bisa saya jelaskan ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.